Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bagiku bukanlah sebuah slogan atau ucapan dari sang pendiri bangsa, yang bagi orang-orang di luar atau negara-negara sahabat memanggil beliau dengan sebutan Yang Mulia Paduka Soekarno. Tapi di negeri ini beliau hanya sosok pejuang yang dikenang dan diingat, yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau yang makrifat, yang diakui kemakrifatannya oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai sepuh, bahkan di negeri Arab. Di bangsa ini, beliau hanya jadi cemoohan, ejekan oleh generasinya. Sungguh naif. Seorang pahlawan, seorang satria jadi pecundang karena nafsu kepentingan. Jas merah bukan semata-mata ucapan, tapi bagi itu sebuah keilmuan dari proses tirakat batin yang tentu berdasar firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci, terlebih Al-Qur'an, harusnya kita berpikir, kita jadikan bahan perenungan dan pengkajian. Banyak kisah kenabian yang pada hakikatnya bisa kita jadikan dasar pembelajaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari kisah-kisah kenabian tersebut menunjukkan kuasa dan kebesaran Allah atas umatnya, dan bagaimana keimanan para nabi dipertaruhkan. Dan hampir semuanya menuntun kita mencontoh para nabi untuk mendapatkan derajat di sisi Allah. Dan kita dituntut untuk belajar mengikuti para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dalam berproses mendapat dan menjaga keimanan kepada Allah dengan kondisi dan situasi apapun. Para nabi dan rasul memberi dan dijadikan contoh oleh Allah bagi umat masing-masing rasul dan umat-umat sekarang. Kesabaran, keikhlasan menjadi dasar untuk mendapatkan cinta kasih Allah. Jas merah bukan hanya ucapan tanpa makna, tetapi lebih dalam hakikatnya untuk hidup dalam kehidupan. Beliau sang pahlawan, beliau sang pejuang, beliau sang pembela kemerdekaan, beliau utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Dengan upaya beliau menjaga silaturahmi antar bangsa, dan upaya beliau memerdekakan bangsa-bangsa yang terjajah. Dan beliau sesumbar, beliau mengaku penyambung lidah rakyat. Dan yang beliau sering ucapkan, kemerdekaan hakiki adalah milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Jas merah, ilmu tanpa kitab, ilmu tanpa jopo montro, yang hanya dimiliki orang-orang yang berproses batiniah lebih daripada yang lahiriah. Jas merah, kalau kita kaji hakikat dari ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilmu tanpa batas. Karena kita akan merasa kecil, tak berdaya kalau kita bisa membuka tabir rahasia jas merah. Kita lupa sejarah kehidupan kita, karena kita dibutakan kenyataan. Lupa dengan sejarah bangsa ini, lupa dengan perjuangan leluhur bangsa ini, karena nafsu, karena kesombongan yang akan menjadikan kita pengkhianat dan berkhianat pada hakikat kebangsaan. Kita lupa sejarah perjuangan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianiaya, dihina, difitnah, tetapi
beliau tetap tersenyum dengan Rahman Rahim. Dan banyak umatnya yang saat ini menganiaya, menghina dan memfitnah umat yang lain, meskipun satu payung atau satu keyakinan. Kanjeng Rasul yang gemar, yang suka menolong, beliau ahli sedekah. Beliau gemar berbagi dan memberi. Tapi tidak sedikit umatnya yang saat ini mencuri, bahkan merampok. Yang paling menyedihkan, menggunakan ilmu-ilmu Allah, tameng agama Allah. Dan yang paling miris, ucapan seorang ustadz, lebih baik korupsi daripada penista agama. Bagi koruptor, dia dewa penyelamat. Tapi bagiku yang miskin ilmu, yang ngomong seperti itu konslet otaknya, keram otaknya, karena sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehendak Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Sedekah, bahkan ada kewajiban berbagi. Dengan dasar hal tersebut, koruptor itu penista agama karena berkhianat dengan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul sebelum Kanjeng Rasul, dan tentu berkhianat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mengatakan lebih baik korupsi daripada penista agama, bagiku dia rajanya penista agama. Kanjeng Rasul yang berproses batiniah untuk mendapatkan keimanan, mendapatkan ridho dan barokah Allah. Beliau yang ahli tirakat, ahli puasa, tetapi tidak sedikit dari umatnya yang hanya bercerita dan bangga dengan ibadah yang nampak oleh orang lain. Kanjeng Rasul yang dahulu hidupnya memperjuangkan umatnya, tapi tidak sedikit umatnya saat ini memperjuangkan kehidupan untuk pribadinya. Jas merah, kata penuh makna, karena kita lupa dari mana kita berasal, dengan perantara siapa kita ada dan bisa. Kita lupa asal usul, seperti kehilangan jati diri dan kepribadian. Jas merah, hukum alam, tanpa sidang, tanpa saksi, tanpa pembelaan, tanpa hakim. Hukum alam berjalan, leno keno, lali acur. Sejarah yang seharusnya menjadi jembatan menemukan masa depan terputus karena belenggu nafsu, kesombongan dan kemunafikan. Melupakan sejarah, jangan berharap masa depan. Membunuh sejarah berarti membunuh masa depan. Jas merah Soekarno, penyemangat batin untuk kehidupan. Bangkitlah jiwa-jiwa muda Soekarno. Bangunlah Soekarno muda. Agamamu dan bangsamu membutuhkanmu. Bergandeng tanganlah untuk kemerdekaan. Karena bangsamu sedang dijajah. Bangsa ini sedang digerogoti untuk dihancurkan. Perjuangan para leluhur, para pejuang. Kembalikan cita-cita luhur mereka. Jadikan bangsa ini bangsa yang bermartabat. Berdirilah, pertapa muda. Jangan hinakan dirimu dengan melupakan sejarah bangsamu. Bersujudlah, tanda takwamu pada Allah. Tanda cintamu pada bumi pertiwi. Tengadahkanlah kepalamu, tanda imanmu pada Allah, tanda siapmu memikul amanah pendiri bangsa. Kembalikan kepribadian bangsa, budaya bangsa yang adiluhung. Buktikan ucapan Kanjeng Rasul. Kita generasi pasukan hitam dari timur. Jiwa-jiwa muda pahlawan bangsa. Jiwa-jiwa muda Soekarno bersatu padu, satukan tekad,
rebut kembali kemerdekaan. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa pahlawannya. Ingat dirimu, ingat masa lalumu, ingat sejarahmu. Bertawasul, berwasilah. Tanah yang suci dan dipenuhi doa dan tirakat. Berpuasalah. Bangsa yang indah, tebarlah cinta kasih. Bangsa yang mulia, kuatkan iman dan tegakkan syariat. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir Bung Tomo. Perjuangan untuk kemerdekaan.